Halo anak-anak semua, kita hari ini mau belajar fungsi rasional ya. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah paham tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Bahkan kalian mampu menyajikan grafiknya dan juga bahkan mengenal berbagai karakter yang ada pada garis maupun parabola ya, grafik-grafik pada fungsi linier dan pada fungsi kuadrat. Nah, fungsi rasional hari ini kalian juga akan sampai belajar menggambar grafik. Nah, seperti apa fungsi rasional? Kalian perlu dahulu pahami apa itu fungsi rasional. Fungsi rasional itu dapat diartikan sebagai fungsi yang memiliki bentuk Px dibagi Hx. P dan H itu merupakan polinomial. Dan Hx penyebut kalian paham semua itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Nah, fungsi pecahan atau fungsi rasional itu punya grafik seperti ini ya. Jadi ada lengkungan seperti ini. Nah, memang nanti bentuknya bervariasi, tidak bisa dipastikan apakah bentuknya harus selalu seperti ini. Nanti kita lihat ya pada saat kalian presentasi menyajikan grafik. Nah, kemudian langkah-langkah menggambarnya kalian juga akan pahami, tapi sebelumnya kalian akan belajar tentang bentuk-bentuknya. Ada beberapa bentuk fungsi rasional, yaitu 3 bentuk yang dipelajari di kelas 10. Bentuk yang pertama, perhatikan bagian atas maupun bagian bawah itu semua berupa fungsi linier. Sedang bentuk kedua fungsinya itu bagian atas, pembilangnya itu linier, penyebutnya fungsi kuadrat. Sedang untuk yang bentuk ketiga itu bagian pembilang atau atas itu berupa fungsi kuadrat dan di bagian penyebut atau bawah itu fungsi linier. Nah, ketiganya ini memiliki langkah yang hampir sama, hanya mempunyai item atau parameter yang sedikit berbeda di setiap bentuk. Nah, mari kita lihat bagaimana langkah menggambar grafik. Langkahnya adalah sama dengan yang sebelumnya. Kalian tetap menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu menentukan asimtot baik datar maupun tegak. Tapi nanti di antara 3 bentuk tersebut ada yang dia tidak memiliki asimtot datar, tapi dia punyanya asimtot miring. Sedangkan untuk yang langkah ketiga itu kalian memperkirakan letak grafiknya dengan uji pada garis bilangan. Ya, uji kepada garis bilangan itu kayak yang dulu kalian pelajari pakai plus min dan seterusnya. Itu uji pada garis bilangan. Nah, itu dapat untuk memperkirakan letak grafik. Kemudian setelah semua titik didapat, itu maka kalian bisa hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi grafik. Nah, kalau kalian nanti menggambar akan didapat asimtot, paling tidak ini kalian mengenal dulu apa nih asimtot tegak dan apa asimtot datar. Perhatikan. Jadi nanti ketika menggambar grafik, lalu nampak ada X sama dengan A, tidak ada nilai Y pada X sama dengan A, kecuali untuk Y menuju tak hingga dan minus tak hingga, maka garis X sama dengan A itulah dinamakan asimtot tegak. Sedangkan kalau nanti terlihat pada grafik ada Y sama dengan B, itu berarti garis ya. Tidak ada nilai X kecuali untuk X menuju tak hingga dan X menuju minus tak hingga, maka garis Y sama dengan itulah dinamakan asimtot datar. Nah, itu paling tidak kalian paham dulu secara konsep untuk asimtot datar dan asimtot tegak. Untuk tahu seperti apa bentuknya, kalian harus menggambar terlebih dahulu ya, supaya tahu, oh ini asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, cara menentukan asimtot bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, saya berikan di sini untuk menentukan asimtot datar atau miring ya. Nanti untuk asimtot tegak langsung saja sambil praktek pada saat menggambar grafik. Nah, untuk asimtot datar atau miring itu melihat dari derajat setiap fungsi yang ada di pembilang maupun penyebut, setiap bentuk yang disajikan pada fungsi rasional. Nah, kalau ada fungsi rasional seperti ini ya, bentuk baku. Kemudian pangkat tertinggi di atas dan ini pangkat tertinggi di bawah itu M. N itu pangkat tertinggi yang di atas, ya N. Kemudian M-nya ini pangkat tertinggi di bawah. Nah, kalau pangkat tertinggi di atas atau N itu kurang atau lebih kecil dari si M, maka asimtotnya langsung Y sama dengan 0, asimtot datar. Nah, tapi kalau misalnya atas dan bawah derajatnya sama, ya sama-sama fungsi linier atau sama-sama fungsi kuadrat. Nah, itu maka nanti untuk menentukan asimtot datar itu diambil koefisien pada X-nya, ya.
pada X-nya, pangkat tertinggi. Jadi misalnya di atas itu 4X plus 5, di bawah 5X plus 5, berarti ambil 4 dan 5-nya ya, yang nempel di X-nya. Ini A per P. Kemudian jika N itu lebih besar dari M, maka asimptotnya berupa asimptot miring. Ya, jika fungsinya itu di atas berupa fungsi kuadrat, di bawah berupa fungsi linier, ya sudah bisa dipastikan derajat atas lebih besar dari derajat yang ada di penyebut atau yang bawah, maka dia tidak punya asimptot datar, tapi dia punyanya asimptot miring atau asimptot kurva. Nah, cara menentukannya nanti menggunakan pembagian bersusun. Jadi nanti saya langsung berikan saja praktek pada saat menggambar grafik ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, kita mau belajar dulu untuk bentuk yang pertama ya. Nah, ini bentuk yang pertama demikian, atas linier, bawah linier. Contoh soal saya berikan di sini ya, 2x plus 4 dibagi 3x min 6. Nah, bagaimana kita cara menggambarnya? Perhatikan di sini. Pembahasannya adalah yang pertama tadi ya, titik potong. Nah, ini titik potong ada dua kan, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X itu Y-nya 0, berarti si Y-nya diganti 0, ya kan? Si Y-nya diganti 0, kemudian disubstitusikan, sehingga 2X plus 4 sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada fungsi rasional atau pecahan sama dengan 0, itu bawah abaikan. Langsung ambil bagian atas atau pembilang ya, sehingga X-nya ketemu min 2. Nah, kalau X-nya ketemu min 2, Y-nya 0 ya. X-nya min 2, Y-nya 0, maka titiknya adalah min 2,0. Lalu sekarang titik potong dengan sumbu Y ya, kalau X sama dengan 0. Substitusikan ya, kayak yang di atas tadi. Substitusikan X-nya 0, jadi dapatnya 4 dibagi min 6 atau min 2 per 3, maka didapat titik potongnya itu X-nya 0 kan, berarti 0, ini min 2 per 3. Nah, dapat 2 titik. Lalu selanjutnya asimptot datar. Ingat tadi ya, asimptot datar kalau atas dan bawah derajatnya sama kan, ini linier, maka ambil koefisien yang nempel di X. Koefisien pada X berarti 2 per 3. Nih, 2 per 3 ya, Y sama dengan 2 per 3, selesai. Asimptot tegak. Asimptot tegak itu kita langsung ambil bagian penyebut ya, penyebutnya dinolkan. 3X min 6 sama dengan 0. Berarti X-nya ketemu sama dengan 2, itu asimptot tegak. Lalu sekarang kita mau memperkirakan nih letak grafik ya, letak grafik terhadap sumbu X, maka harus pakai uji pada garis bilangan. Caranya atas dicari atau pembilang dinolkan, dapat X sama dengan min 2, penyebut dinolkan, dapat X sama dengan 2. Ya, kemudian buat garis bilangan, yang kecil di kiri min 2, yang besar di kanan 2. Kemudian di sini plus. Kenapa plus? Ya, karena perhatikan di sini 2x plus 4 dibagi 3x min 6 ya, itu bagian atas 2 di bagian bawah 3 ya, jadi 2 per 3, asimptot datarnya positif 2 per 3, berarti dimulai dari sini positif, plus min plus ya. Nah, ini berarti nanti grafiknya ketika berada di X lebih besar 2, maka dia akan berada di atas, ini ya positif ya, di atas sumbu X. Jadi untuk min 2 sampai 2, grafiknya pasti ada di bawah sumbu X. Sedangkan untuk nilai kurang dari min 2 atau X kurang dari min 2, itu gambarnya berada di atas sumbu X. Nah, kita buktikan. Semua titik-titik ini akan kita gambar. Ya, tadi didapatkan ini kan titik-titiknya. Nih, min 2,0, min 2,0. Nih, min 2,0. 0, min 2 per 3. 0, min 2 per 3 ya. Lalu hubungkan. Nah, ketika menghubungkan, kalian perlu melihat nih asimptot dulu. Asimptot datar Y sama dengan 2 per 3. Ya, Y sama dengan 2 per 3 ini ya. Ini. Kemudian asimptot tegak X sama dengan 2 ini ya, ini X sama dengan 2, kemudian digambar ya, dihubungkan, tapi usahakan dia tidak
memotong, upayakan dia menuju tak berhingga ya, dia tidak ada nilai yang memotong pada asimtot tersebut ya, dia mendekati aja gitu, mendekati. Usahakan seperti itu. Mungkin nggak Bu nanti dipotong. Kalau seperti ini pada saat ini tidak akan terpotong. Memang ada nanti beberapa kasus yang asimtot itu terpotong oleh grafik ya, tapi biasanya pada umumnya ini hanya didekati seperti ini gitu ya. Nah, kemudian letak grafik kita cek, coba perhatikan. Lebih besar dari 2, X ya ini. Lebih besar dari X. Kita lihat X. X-nya 2. Ini grafiknya ada di atas. Nah, karena di sini sudah terjadi seperti ini, maka dicerminkan saja ini ya. Nah, kemudian di antara min 2 sampai 2, itu di bawah sumbu X, min 2 sampai 2. Ini ya, di bawah sumbu X, betul kan? Nih gambarnya. Lalu di sebelah kirinya min 2, dia di atas sumbu X. Nah, ini di atas sumbu X. Nah, benar kan di atas sumbu X, tapi jangan memotong si asimtot. Nah, Ibu bagaimana memperkirakan gambar yang ini ya, di sebelah kanan. Nah, khusus gambar yang di sebelah kanan, ini boleh kamu ambil menggambar tabel lagi. Ya, jadi misalnya menggambar tabel lagi, contohnya demikian ya. Kalau misalnya kamu buat tabel lagi, di sini X ya sama Y. Nah, misalnya X-nya saya ambil 3. Ya, X-nya saya ambil 5. Ya, 5 sama 3. Nah, ketemu Y-nya berapa di sini? Nah, nanti kan berarti 3 ya, ini pasangannya dapat berapa di sini? 5, pasangannya dapat berapa di sini gitu. Jadi bisa untuk memperkirakan si gambar yang ada di sini. Ya, nanti Y-nya didapatkan berapa kalau nilainya misalnya ini ya, masuk ke sini kan 3, berarti ini 6. Berarti 10 ya. 10 di sini 10 dibagi 3 kali 3 ya kan, disubstitusi 9 dikurangi 6, 3. Nah, berarti Y-nya 10 dibagi 3 atau 3/3. Berarti di sini. Nah, ini ya. 3 itu di sini 3/3. Terus kalau 5 masukkan ke persamaan lagi. 5 kali 2 10 tambah 4 14. Nah, 14 dibagi 5 kali 3 15, 15 kurangi 6 9. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti digambar 5 berarti berapa nilainya di sini ya, 1, sekian. Nah, itu untuk menggambar secara tepat gambar lengkapnya. Kalau yang ini tadi kan begitu dari titik potong udah dapat ya. Nah, di sebelah sini itu di gambarnya mungkin dicari lagi titik potong. Nah, itu untuk bentuk yang pertama ya. Itu tadi bentuk yang pertama. Nah, kita sekarang mau belajar untuk bentuk yang kedua ya. Kita lihat. Bentuk yang kedua itu bagian atas atau pembilang itu berupa fungsi linier, sedangkan bagian bawah itu berupa fungsi kuadrat. Nah, cara mengerjakannya hampir sama ya dengan yang bentuk pertama tadi. Sebagai berikut, ini contoh soalnya. X min 1 dibagi 2x kuadrat plus x min 1. Nah, perhatikan yang pertama, kita menentukan titik potong dulu ya. Menentukan titik potong terhadap sumbu X sama ya, kayak tadi ya. Ditemukan X-nya sama dengan 1. Kemudian titik potongnya itu adalah 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu X-nya 0. Substitusikan, didapatlah Y-nya adalah 1. Maka didapat titik potongnya 0,1 ya. Berarti kita sudah punya 2 titik ya, 1,0 dan 0,1. Nah, kemudian yang berikutnya kita menentukan asimtot. Karena yang bagian atas atau pembilang derajatnya lebih kecil dari penyebut, maka langsung saja untuk asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Asimtot tegak, ambil bagian bawah dienolkan. Faktorkan, didapat X sama dengan min 1 dan X sama dengan setengah. Ya, maka ini nanti untuk asimtot tegak itu didapatkan ada 2 ya, garis. Kemudian uji tanda. Nah, atas dan bawah masing-masing dienolkan, dapatlah batasan pada
garis bilangan itu adalah dimulai dari yang terkecil min 1, setengah, 1 ya, min 1, setengah, 1. Nah, karena pangkat tertinggi koefisiennya bagian atas maupun bawah itu sama-sama positif ya. Nah, perhatikan di sini ya. Positif 1, yang di bawah positif 2 ya. Maka dimulai dari positif. Positif, negatif, positif, negatif. Ingat ya, positif ini tadi mulainya dari, kita lihat bentuknya ya. Di sini 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu diambil dari mana? Dari koefisien X pangkat tertinggi ya, yaitu setengah. Nah, setengah itu adalah positif. Maka ini dibawa ke sini. Positif, negatif, positif, negatif. Ya, berarti nanti di sebelah kanannya X sama dengan 1 itu gambarnya ada di atas sumbu X. Di antara setengah sampai 1 ada di bawah. Ini ada di atas, ini ada di bawah. Kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya berikut ini. Nah, tadi didapatkan ya, ini nilainya, titiknya 1,0, 0,1, lalu ada Y sama dengan 0, X sama dengan min 1 dan setengah, ini asimtot tegaknya. Kita lihat ya, asimtot tegak digambar min 1, digambar ini X sama dengan setengah ya. Kemudian titik 1,0 ini digambar 0,1 digambar. Nah, kemudian letaknya kita lihat. Satu ke kanan itu berada di atas sumbu X. Ini di atas sumbu X ya. Nah, kemudian ini untuk setengah sampai 1, setengah sampai dengan 1, ini setengah sampai 1 ini berada di bawah sumbu X. Ini sumbu X ya. Kemudian di antara min 1 sampai setengah, min 1 sampai setengah, min 1 sampai setengah. Nah, itu positif, berarti di atas sumbu X, benar ya. Kemudian di sebelah kirinya min 1, sebelah kirinya min 1 ini dia ada di bawah sumbu X, benar ya. Nah, lalu kalian pasti bertanya, Ibu yang ada titiknya kan hanya di sini dan di sini. Ini ya. Kenapa ini tahu nilainya seperti ini? Nah, perhatikan. Tadi kan asimtot itu selalu didekati oleh grafik ya. Nah, kalau ada 1 di sini, maka dia pasti akan menuju mendekati asimtot nih, menuju mendekati asimtot begini, tapi berupa lengkungan. Nah ya, terus ini kan ya udah, ini lanjutkan berarti lengkungannya kan kayak gini. Tadi kan bentuk dasarnya yang di awal saya katakan ya, bentuknya selalu seperti itu ya, lengkungannya. Kemudian yang di atas udah ketemu kan tadi 0,1 ya, 0,1 kan harus mendekati asimtot. Ada kanan kiri asimtotnya kan. Nah, ini ya, ada kanan kiri asimtotnya. Lalu ada perkiraan tadi ya, bahwa min 1 sampai setengah itu ada di atas. Nah, maka ini nggak mungkin lengkungannya ke bawah sini mendekati asimtotnya, karena dia akan menjadi di bawah nanti sumbu X, padahal ini kan dibilang di atas sumbu X. Maka ya udah, berarti dia lengkungannya ke atas mendekati asimtot. Nah, ya. Kemudian yang ini, kalau ini jelas ada titik. Nah, yang kiri ini kan nggak ada titik, Bu. Ya, kayak tadi yang pada saat kita belajar bentuk yang pertama ya. Buat tabel lagi, ambil nilai gitu ya. Nilai bebas di sini mau ambil min 2, min 3 dan seterusnya ya, X-nya. Lalu substitusikan ke sini, nanti dapat Y-nya. Terus nanti akan dapat titiknya di sini. Udah hubungkan. Gitu ya. Nah, itu untuk yang bentuk keduanya. Nah, sekarang kita mau masuk kepada bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga, perhatikan di sini, bagian atasnya itu berupa fungsi kuadrat, sedang bagian bawah itu berupa fungsi linier ya. Nah, contoh yang saya berikan 2x kuadrat min x min 6 dibagi x plus 3. Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0 ya, disubstitusikan Y-nya ke 0, kemudian didapat X-nya difaktorkan ya, 2 sama min 3 per 2, jadi titiknya 2,0 min 3 per 2,0. Lalu lanjut titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, didapat substitusikan titik potongnya 0, min 2. Lalu yang berikutnya asimtot, dia tidak punya asimtot datar, dia punyanya asimtot miring. Asimtot miring itu caranya itu kayak waktu di SD, cara mencarinya menggunakan pembagian bersusun. Jadi bagian atas itu ada di dalam,
Yang di bagian penyebut ini ada di luar. Cara membagikannya, cara membagi itu kalian lihat per ini ya. Jadi yang pangkat tertinggi dulu ya, 2x kuadrat dibagi x. Nah, kalau saya tulis di kotretan misalnya ya, 2x kuadrat itu dibagi dengan x. Itu adalah jelas sekali hasilnya adalah 2x. Nah, 2x ini masukkan atau tuliskan di atas ya, 2x. Kemudian si 2x ini kembali lagi dikalikan dengan fungsi yang ada di luar. Berarti 2x dikalikan x itu 2x kuadrat ya. Kemudian 2x dikalikan 3 itu adalah 6x. Nah, kemudian dioperasikan dengan pengurangan. Dikurangi. 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat habis ya. Min x dikurangi 6x berarti min 7x. Kemudian min 6 dikurangi sini 0 berarti min 6. Nah, lagi dari sini tuh awal start kayak di sini tadi, dibagi dengan x. Min 7x ya, min 7x dibagi dengan x itu min 7, tulis di sini, min 7. Ya. Kemudian kembalikan lagi, min 7 kembalikan lagi dikalikan dengan x plus 3. Ya. Min 7 kali x, min 7x. Ya. Min 7 dikalikan 3, min 21. Ya. Kemudian dikurangkan hasilnya adalah 15. Nah, kemudian dilanjutkan dengan asimtot tegak ya. Asimtot tegak itu diambil dari bagian penyebut x plus 3 sama dengan 0. Ketemu x sama dengan min 3. Lanjut lagi. Nah, itu dia tadi ya dapatnya, berarti asimtot miripnya 2x plus min 7, asimtot tegaknya x sama dengan min 3. Uji tanda. Atas bawah dienolkan, didapat nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan min 3 per 2. Kemudian ini min 3 urut dari terkecil, min 3 per 2, 2. Nah, di sini mulai dari atas karena di sini positif ya. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, berarti nanti harus sesuai. Nah, kita lihat bagaimana grafiknya. Nah, didapatkan kan ini ya, titik potongnya dan sebagainya. Lalu kita lihat gambar grafiknya. Nah, 2,0 di sini, min 3 per 2,0 di sini, 0,2 di sini. Ya, hubungkan dengan catatan mendekati asimtot. Hubungkan mendekati asimtot yang merah. Ya. Nih. Nah, asimtot itu kan tadi dapatnya y sama dengan 2x min 7. Y sama dengan 2x min 7 ini fungsi linier yang dulu udah dipelajarin. Nah, untuk menggambar garisnya ini berarti harus dicari dulu titik potongnya lagi. Titik potong lagi ya. 0 itu berarti ketemu, dimasukkan sini, y-nya ketemu min 7. Terus kalau y-nya yang 0, masukkan di sini, ketemu x-nya 3,5. Ya. Kemudian titiknya berarti dapat 0 min 7 sama 3,5,0 ya. 0, min 7 sama 3,5,0 hubungkan jadilah garis asimtot ya. Nah, ini dapat. Kemudian asimtot tegaknya x sama dengan min 3. Nih. Ya. Nah, setelah itu letakkan grafik terhadap sumbu x. Nah, ini letaknya memperkirakannya. 2 ke kanan ini ya. Gambarnya ada di atas karena positif. Betul ya? Terus antara min 3 per 2,2 sampai sini itu ada di bawah. Nah, kemudian antara min 3 sampai min 3 per 2. Antara min 3 sampai min 3 per 2. Ya. Itu berada di atas. Ini ya, betul ya, atas ya. Kemudian di kirinya min 3. Di kirinya min 3 di sini, ini kan min 3 ya. Di kirinya itu ada di bawah. Ini di bawah. Nah, sama ya ini tadi. Gimana Bu ini titiknya kan belum nemu? Ya dicari sendiri titiknya. Berarti di kirinya min 3, kamu cari misalnya min 4, min 5, min 6, bebas. X-nya berapa, lalu Y-nya dapat, gambarlah titiknya, hubungkan di sini. Yang penting mendekati si asimtot. Nah, itu ya kira-kira untuk bentuk pertama, kedua, ketiga, nanti kalian pelajari lagi menggambar dan kita akan terus membahasnya untuk latihan-latihannya. Nah, berikutnya kalian kerjakan kalau sudah paham. Nah, ini saya berikan catatan. Jika saat menentukan titik potong, fungsinya itu tidak dapat difaktorkan, maka titik potong lewati saja.
Gantikan dengan menentukan pasangan titik lain dengan nilai X. Bebas. Ya, jadi kalau titik potong nggak dapat, berarti kita kan nggak dapat titik-titik untuk menggambarnya, Bu. Nggak apa-apa. Kamu cari aja pakai titik lain. Kalau titik potong kan sudah pasti X-nya 0, Y-nya 0 ya kan. Tapi kalau titik-titik yang lain, boleh bebas. Misalnya X-nya kamu coba 1, X-nya 2, X-nya 3, Y-nya berapa, dapat kan titik-titik, sama aja gitu. Nah, untuk menggambar grafiknya. Nah, latihannya ada 2 masing-masing tapi beranak ya. Nomor 1 ABC, nomor 2 ABCDE. Nah, demikian anak-anak untuk topik kita hari ini, fungsi rasional. Nah, selebihnya kita akan bahas pada saat kita FGD ya. Kita bertemu langsung secara virtual. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.